Shalom Bapak Saudara, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya ditemani kembali oleh Mama Bayu juga. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Riki. So, mari kita angkat satu pujian yang berkata bahwa hari ini ku rasa bahagia. Katakan bersama-sama semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjuk samping kiri kanan, katakan, Kau saudaraku, Kau tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau saudaraku, Kau saudariku, yang dapat memisahkan kita hari ini. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kau saudaraku, katakan, Kau saudaraku, Kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau saudaraku, Kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, Shalom. Kita berjumpa lagi saat ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, saat ini sore hari yang indah ini kami boleh kembali Tuhan ada untuk saling memberkati. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberkati, dan bahkan Engkau memberikan pengertian yang dalam buat setiap kami semua akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan dan mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada saat sore hari ini untuk kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini yang sedang menjadi trending topik di bangsa kita adalah tentang vaksin, ya, khususnya vaksin COVID-19, ya. Ada begitu banyak pertanyaan yang disampaikan, ada begitu juga banyak juga hal-hal yang bertalian dengan vaksin ini. Apakah ini termasuk bagian daripada antikris atau bukan? Nah, oleh karena itu saya pada kesempatan ini ingin membacakan ayat di dalam kitab Roma pasal 13 ayat pertama dan ayat yang keempat. Alkitab berkata seperti berikut. Roma 13 ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah
yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, ayat yang keempat Alkitab katakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, merujuk kepada apa yang saya bacakan tadi di dalam kitab Roma, saudara, bahwa pemerintah saat ini memang masih berjibaku untuk bersama-sama dengan Satgas daripada COVID-19 berusaha untuk menekan angka daripada penyebaran COVID-19 dengan apalagi saat ini ada varian-varian baru yang muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sikap dari Gereja Bethel Indonesia terhadap vaksin COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mencoba untuk men-sharekan buat kita semua apa sikap dari Gereja Bethel Indonesia secara umum untuk menghadapi atau untuk kita melihat perkembangan vaksin COVID-19 yang menjadi viral hari-hari ini. Ya, bolehkah anak Tuhan divaksin atau apakah ini bagian dari program antikris? Nah, di akhir tahun 2019 seperti kita ketahui bersama ada kasus yang menyeruak di kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina. Penyakit ini dipicu oleh virus corona atau sering disebut COVID-19. Beriringan dengan upaya pemerintah mengatasi pandemi ini muncul juga berbagai informasi yang kurang bertanggung jawab di tengah masyarakat, ya. Ada informasi yang berkembang di kalangan warga gereja bahwa vaksinasi dihubungkan dengan microchip, angka 666, ya kan, dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, oleh karena itu Gereja Bethel Indonesia mengambil sebuah sikap dalam artian apa sih yang kita perlu lakukan menghadapi semua hal ini. Bapak Ibu Saudara, untuk jangka panjang langkah medis penanganan COVID-19 merujuk pada standar rekomendasi yang ditetapkan oleh WHO, yakni pemberian vaksin kepada setidaknya 70% populasi dunia. Vaksin COVID-19 dibuat dan diproduksi oleh ratusan perusahaan farmasi di seluruh dunia. Langkah penting ini sejalan dengan pandangan para pakar kesehatan bahwa pemberian vaksin mutlak diberikan untuk mewujudkan ritme kehidupan di muka bumi ini sehingga dapat pulih kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan hal tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo telah membuat keputusan penting, yakni pemberian vaksin kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa mengeluarkan biaya apapun alias gratis. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam dunia medis berbagai vaksin telah terbukti ampuh dalam menghadapi pandemi penyakit yang pernah dihadapi oleh umat manusia seperti polio, cacar, tuberkulosis atau TBC, dan lain-lain. Vaksin bekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Dengan demikian, pemberian vaksin COVID-19 bertujuan agar tubuh menghasilkan daya imun terhadap COVID-19 itu sendiri. Sekalipun demikian harus diketahui bahwa vaksin itu tidak akan menghapuskan penyakit, melainkan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menghasilkan antibodi atau kekebalan tubuh sehingga imun kita ini naik bisa menghadapi penyakit itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, lalu saya ingin sampaikan pada kesempatan ini beberapa hal penting, yaitu sikap teologis Gereja Bethel Indonesia terhadap COVID-19. Yang pertama, penyakit merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Sakit penyakit merupakan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat semua manusia tidak terkecuali memiliki keterbatasan dalam segala hal, termasuk keterbatasan dan kelemahan secara fisik manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal sakit penyakit itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi kepada siapapun,
ya kan? Oleh karena itu kita perlu tahu untuk hal ini. Yang kedua, penyakit itu juga terjadi akibat teguran atau hukuman Allah. Namun tidak setiap penyakit adalah teguran atau hukuman Tuhan. Namun jika itu terjadi karena teguran atau hukuman Tuhan bagi manusia, maka itu memiliki tujuan atau pendisiplinan sehingga manusia bertobat, beribadah kepada Tuhan dan kemudian memuliakan Allah. Dan yang ketiga, penyakit itu mungkin akibat perbuatan jahat iblis. Namun tidak setiap penyakit adalah akibat perbuatan jahat iblis. Namun jika itu terjadi karena perbuatan jahat iblis, maka yang harus diketahui bahwa itu adalah atas seizin Tuhan dalam kedaulatannya, sehingga Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dan kesembuhan atas penyakit itu. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu tahu, Tuhan pegang kendali atas hidup Bapak Ibu Saudara. Mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Selanjutnya yang keempat, penyakit COVID-19 adalah virus yang menjangkiti banyak manusia, bahkan telah merenggut banyak nyawa. Penyakit ini tidak lepas dari kemahatauan dan kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, bila ada yang meninggal, maka hal itu pun berada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya Tuhan yang menentukan semuanya. Tadi saya katakan mati hidup kita di tangan Tuhan. Sehelai rambut jatuh di kepalamu Tuhan tahu, dan Tuhan juga menampung tetesan air matamu di dalam kirbatnya. Dan yang kelima, saya mau katakan, orang yang sakit adalah orang yang menderita. Karena itu tidak boleh menghakimi mereka yang menderita penyakit COVID-19 sebagai orang yang dihukum Tuhan, karena tugas penghakiman bukan hak manusia, melainkan hak Tuhan. Sebaiknya kita justru menolong, ya kan? Lalu memberikan kekuatan kepada orang yang mengalami sakit itu sendiri. Yang selanjutnya yang keenam, wabah dan pandemi datang silih berganti di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia secara global. Karenanya wabah dan pandemi ini tidak bisa dipahami sebagai tanda akhir zaman atau kedatangan Kristus kedua kali, atau sudah tiba saatnya ini akhir zaman, ya. Walaupun memang kita lihat mungkin ada beberapa tanda-tanda yang boleh dikatakan menyerupai apa yang disampaikan atau ditulis di dalam Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketujuh, perbedaan terhadap tafsir kitab Wahyu sudah sejak lama memang terjadi. Dan ini sebuah pemahaman yang cukup panjang dan perdebatan yang cukup panjang di antara para teolog. Dengan demikian, kita tidak perlu mencurigai mereka yang memiliki perbedaan tafsir, ya kan, apalagi menjelekkan atau menganggap sesat. Karena itu bukan hak kita. Orang boleh bebas menafsirkan apapun, ya. Yang paling pasti kita tidak boleh membuat sebuah kegaduhan yang menuduh orang sesat atau menuduh orang menafsirkannya salah. Tapi di satu sisi saya juga menghimbau bahwa jangan kita asal menafsirkan di dalam menghadapi baik itu microchip, baik itu barcode, baik itu terlebih vaksin dan penyakit COVID-19 yang saat ini sedang berkembang. Karena dari beberapa hal yang terjadi dari dulu, saudara, kita tahu ada orang berkata barcode itu tanda akhir zaman. Akhirnya sampai hari ini lewat. Lalu kembali ke microchip, ya kan, yang katanya nanti kalau setelah disuntik akan kita ketahuan ada di mana dan lain sebagainya. Tanpa perlu disuntik pun kita bisa menyelidiki orang ada di mana lewat handphone yang saudara pegang, karena di dalam handphone itu juga ada microchip. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, orang bebas menafsirkan apapun. Kita punya prinsip. Prinsip kita harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, back to the Bible, ya kan? Alkitab katakan kita tidak tahu, siapapun tidak tahu, hanya anak yang tahu. Oleh karena itu, kembalilah kepada firman Tuhan, ya. Dan kita tidak boleh saling menjelekan, menuduh, dan bahkan bilang orang sesat, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedelapan, kita perlu memberi respon positif terhadap tugas dan panggilan kita sebagai individu maupun warga gereja. Menjaga hidup tetap sehat, memelihara kebersihan, mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah,
lalu menggunakan masker, sering cuci tangan, dan lain sebagainya. Hal ini kan akan membawa saudara dan saya untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Lebih baik kita menjaga kesehatan kita dibanding kita menuduh orang lain. Dibanding kita menjelekan orang lain, lebih baik kita jaga kesehatan kita dengan keluarga kita. Itu akan membuat kita lebih sukacita. Itu akan membuat kita lebih fresh dalam hidup ini. Karena kalau kita mau pikirkan masalah orang lain, kita akan pusing. Kita akan mengalami banyak hal, tantangan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu 8 hal ini sangat penting. Lalu apa sikap teologis Gereja Bethel Indonesia terhadap vaksin itu sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara, menyikapi isu vaksin sebagai upaya menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19, maka Gereja Bethel Indonesia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, GBI menghargai dan menghormati upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah secara terus-menerus meminta kepada seluruh warga agar tekun menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker demi terciptanya kesehatan. Tadi saya sudah sampaikan di dalam kitab Roma bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Kita harus tunduk, kita harus taat. Karena apa? Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan ya yang sifatnya mencelakakan kepada warganya ya. Yang kedua, vaksin itu merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap satu penyakit. Ada tujuan pemberian vaksin yaitu guna mencegah atau mengurangi infeksi terhadap penyakit, ya kan? Dengan demikian, penyediaan vaksin COVID-19 sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus, menciptakan kesehatan individu dan masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, semua itu dibuat dengan sebuah tujuan, bukan tanpa tujuan. Karena vaksin itu sendiri juga, ya kan, kalau kita harus bayar tentunya lumayan. Tapi puji Tuhan, pemerintah menyediakan secara gratis, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, apa pandangan teologis Gereja Bethel Indonesia terhadap vaksin? Yang ketiga, usaha pemerintah untuk melakukan vaksinasi sudah pasti melalui berbagai pertimbangan seperti proses uji klinis, pertimbangan moral dan etis yang melibatkan berbagai banyak pihak dan lapisan masyarakat, ya kan? Jadi semua hal itu kan sudah diuji. Pemberian vaksin itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang agar tercipta bangsa yang sehat. Semua juga ingin bangsanya, warganya sehat. Dan yang keempat, gereja sebagai bagian integral bangsa Indonesia perlu memberi respon positif dengan mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Gereja Bethel Indonesia memberikan respon yang positif untuk masalah vaksinasi. Jadi sekali lagi, jangan terburu-buru juga kita memberikan label untuk vaksin ini. Wah, ini jangan-jangan bagian dari upaya mungkin antikris ataupun lain sebagainya. Atau kita yang sudah divaksin pun jangan juga merasa lebih hebat, lebih kuat, ya kan? Karena vaksin itu sekali lagi hanya memberikan kekebalan terhadap tubuh kita, ya, supaya imun kita naik untuk menghadapi penyakit, ya kan? Lalu juga yang selanjutnya, jangan juga saudara saling menghakimi. Wah, berarti yang sudah divaksin itu pro sama antikris. Enggak juga, Pak, Bu. Semua orang bebas punya pendapat, semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya dengan cara masing-masing tentunya. Tapi untuk hal ini Gereja Bethel Indonesia mengambil sikap yang positif dengan mengikuti arahan dari pemerintah. Nah, yang kelima Bapak Ibu Saudara, gereja perlu bersikap bijaksana menjaga kesehatan diri dari komunitas yang saat ini kita lakukan dengan harapan pandemi ini berakhir.
Jadi gereja di samping kita mengikuti protokol kesehatan, kita juga ada hadir untuk mendoakan agar COVID-19 ini segera berakhir, khususnya di bangsa kita dan di semua bangsa, di semua negara. Jadi itu tugas panggilan Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa, karena kita dipanggil juga untuk bisa jadi berkat, ya, untuk memberkati dan bahkan untuk mendoakan bangsa kita. Dan yang keenam, setiap warga gereja senantiasa menyadari bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang harus dirawat dan dipelihara sebagai bagian pengabdian diri secara utuh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara jangan menyepelekan atau menganggap remeh untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Justru dengan kesehatan yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita ini jadi berkat. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita ini bisa jadi orang yang bisa menolong orang lain, menjadi orang yang bisa melakukan hal-hal yang positif, sehingga dalam kehidupan kita ini kita bisa memberikan kontribusi, sumbangsi tenaga kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Nah, menyikapi semua hal ini, saya lagi Bapak Ibu Saudara, saya sebagai salah seorang pejabat dari lingkungan Gereja Bethel Indonesia, pada kesempatan ini saya men-sharekan ini semua supaya kita semua paling tidak memiliki sedikit pemahaman bahwa kenapa sih vaksin ini diberikan. Vaksin ini diberikan, saya lagi, mungkin bukan menjadi obat, tapi vaksin ini adalah sebagai bentuk daripada kekebalan yang diberikan kepada tubuh kita, ya kan, melalui suntikan. Nah, dan dalam hal ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang paling penting itu adalah kita menggunakan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bisa menjaga kesehatan, untuk kita bisa menjadi berkat, dan bahkan untuk kita mungkin bisa menolong orang lain. Dan sekali lagi, kita jangan terjebak kepada sebuah hal, kepada sebuah polemik yang berkepanjangan, yang mengatakan bahwa wah, ini bagian dari cara upaya antikris. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hanyalah manusia biasa yang tentunya harus menggunakan hikmat, marifat ketika kita melakukan banyak hal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dengan terus mengupayakan hal-hal yang baik di dalam apa yang dikerjakan oleh pemerintah, saya berharap persoalan masalah vaksin ini jangan menjadi polemik di antara warga gereja, ya kan? Pakailah hikmat yang daripada Tuhan untuk kita sama-sama bisa kuat menghadapi virus COVID-19 yang saat ini masih berkembang, ya, dengan berbagai varian-varian baru. Tentunya kita juga harus mulai berpikir, daripada kita ribut mempersoalkan mana yang benar, mana yang tidak benar, lalu kita mulai menggoreng sebuah gorengan yang akhirnya bisa menyesatkan juga. Lebih baik kita banyak berdoa, berserah, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena hidup mati kita itu karena anugerah, karena kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Jadi intinya kita tidak boleh saling menghakimi. Pak, Bu, saya lagi bagi para pembicara hamba Tuhan yang selalu berbicara tentang baik COVID, baik vaksin, baik microchip dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa kalaupun saudara menyampaikan, ya kan, sampaikanlah seperti apa yang menjadi kebenaran. Dasarnya kita adalah Alkitab, ya kan. Ilmu pengetahuan boleh bertambah, tapi Alkitab itulah menjadi dasar bagi Bapak Ibu Saudara untuk kita berpijak, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Saya lagi, vaksin itu bukan alat untuk menyembuhkan, tetapi hanya membantu orang untuk menerima kekebalan tubuh, ya. Jadi kita tetap berharapnya itu kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, karena hidup mati kita di tangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang bodoh dalam hidup kita, hanya ribut karena vaksin COVID.
barcode dan lain sebagainya. Tapi biarlah setiap kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tuhan semua memberkati setiap kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu karena anugerah dan kasih setia Tuhan, maka kami ada untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tafsiran yang muncul ketika vaksin sedang diberikan kepada warga negara Indonesia. Dan termasuk warga gereja pun banyak bertanya, banyak juga yang Tuhan berkomentar baik positif maupun negatif. Tapi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kami tidak lagi Tuhan ribut hanya hal-hal seperti ini, tapi kami banyak berserah dan mengandalkan Tuhan. Karena vaksin itu Tuhan hanyalah alat Tuhan untuk kami memperoleh kekebalan tubuh. Nah, oleh karena itu Tuhan, yang paling penting adalah kami percaya kepada kuasa Tuhan, percaya pada mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Taruhkan hikmat marifat Tuhan bagi semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, sehingga bukan komentar negatif, tapi kami saling memberkati di dalam semua apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah kedangkan tangan sudah depan Tuhan, arah mata hati sudah kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera di Tuhan Kristus, serta bersama Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Apabila saudara merasa terberkati, saudara jangan lupa untuk subscribe, like and comment, dan pencet tanda loncengnya. Teng tong, teng tong. Tuhan memberkati setiap kita semua.